Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah menemui bulan Ramadan lagi tahun ini. Alhamdulillah. Seperti biasa, walaupun bulan Ramadan kita akan tetap berbincang-bincang seputar pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk lewat IG-nya Ayah di @ustadzujayanto.official di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Siap. Ya. Oke, karena ini bulan Ramadan, jadi pertanyaan yang masuk tuh kebanyakan ya seputar Ramadan. Ya, Ramadan puasa ya. Ya, seputar puasa. Ini bulan puasa apa bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Bulan puasa. Iya. Iya, oke. Puasa Ramadan. Iya, karena Ramadan itu punya banyak nama. Satu, Syahrul Ramadan. Tapi juga disebut Syahrul Sober. Ini bulan kesabaran. Ada Syahrul Tarbiyah, bulan untuk menuntut ilmu. Syahrul Quran, bulannya Quran. Berarti nggak cuma bulan puasa ya? Bukan bulan puasa. Bahkan ada Syahrul Taubah, Syahrul Ibadah, bahkan ini juga disebut dengan Syahrul Inabah, Syahrul Taubah, di mana kita saatnya untuk starting point segera bertobat, memperbanyak ibadah, akrab dengan Al-Quran. Inilah bulan Ramadan. Ya. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan di bulan ini sesuai maknanya. Nah, jadi sesuai maknanya. Ini Syahrul Shaum, bulan untuk jangan sampai kita tidak melakukan puasa, jangan sampai, walaupun Ramadan ini turun 4 ayat yang berkaitan. Jadi perintah puasa itu barengan, itu barengan perintah puasa itu barengan untuk memindahkan kiblat. Berarti kaitannya dengan sholat. Juga suruh berjihad, jihada yujahidu jihadan, yaitu untuk sungguh-sungguh di dalam beragama ini dengan harta dan jiwa kita. Bahkan ini bulan puasa. Jadi sedekah, puasa, sholat itu menjadi saudara kandung dari puasa itu. Jadi bohong rasanya kalau orang puasa tapi tidak membenahi sholatnya. Bohong kita puasa kalau tidak memenuhi sedekahnya. Dan bohong kita puasa kalau nggak sungguh-sungguh. Jahat itu. Karena perang Badar itu sendiri itu pas bulan Ramadan. Iya. Sudah cukup? Okay. Baik. Belum dong. Oh, belum. Ya, habis diem tak pikir dah cukup. Ya. Kan aku mencerna informasi. Iya. Kayak makanan aja cerna. Ya. Lagi puasa. Oke, ya. Kan mamalia. Nah, jadi walaupun sudah makannya tadi, tapi cernanya baru sekarang. Iya. Ya. Oke. Ya. Pertanyaan pertama, izin bertanya Ustadz. Iya. Saya pernah mendengar bahwa berbohong dan menangis itu dapat membatalkan puasa. Apakah hal tersebut benar? Mohon pencerahannya. Berbohong bukan membatalkan dan menangis itu juga tidak membatalkan puasa. Tetapi berbohong bisa mengurangi nilai puasa. Paling tidak bisa puasa kita sia-sia. Tidak dianggap berpuasa kalau dia tidak meninggalkan kadzib atau pembohongan. Tapi puasanya tetap jalan. Kecuali kalau nangisnya karena sesuatu. Misalnya ada anak kecil tanya, Mama, nangis itu membatalkan puasa enggak? Oh tidak. Emangnya kenapa? Saya tadi makan bakso kepedesan sampai nangis. Nah, kalau itu menjadi batal bukan karena nangisnya, tapi habis makan bakso kepedesan lah itu. Jadi yang buat batal. Ada loh anak kecil ini nanya, menangis itu batal puasa enggak? Enggak itu. Tapi masalahnya kenapa nangis? Habis makan nasi goreng kepedesan. Jadi kepedesan nangis. Nah, nangisnya kecuali itu. Dan banyak dikira membatalkan tapi tidak. Misalnya keluar darah. Keluar darah yang dimaksud adalah untuk perempuan. Bagi laki-laki haid, yaitu kalau laki-laki kena pisau dia tidak termasuk yang membatalkan puasa. Ya, jadi berdosa bukan membatalkan puasa, berdosa tetapi menghilangkan pahala puasa. Ya, kayak rugi aja. Ya, nanti selain berdusta ada uzur. Uzur itu adalah ada 2. Uzur itu dia sesuatu yang porno, jorok, atau seseorang yang suka memfitnah, itu juga termasuk uzur. Yaitu atau amalan lago. Lago itu berbuat sia-sia. Jadi melakukan amalan yang tidak ada manfaatnya. Misalnya bolehlah main gitar itu boleh, tapi tidak puas selama puasa gitaran terus full, atau ngabuburit dari mulai habis sahur sampai buka ngabuburit. Nah itu sia-sia puasanya. Ya itu. Jadi
Nanti yang membuat sia-sia puasa adalah amalannya, salah niatnya, keliru di dalam tujuannya, itu juga termasuk nanti batal puasa. Menjadi sia-sia puasanya. Jadi sekali lagi tidak membatalkan, cuman menghilangkan nilai puasa. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya menikah di bulan Ramadan? Apakah ada syarat tertentu apabila menikah di bulan Ramadan? Iya, syaratnya tetap melakukan puasa itu. Jadi walaupun Ramadan puasa nikah tetap itu. Karena Fatimah radhiyallahu anha dulu juga dinikahkan di bulan Ramadan. Cuman kalau ini beda konteksnya. Ya karena ini orang yang dalam tanda petik kadang-kadang pelit. Enak sekali nikahin Ramadan. Iya, nggak ada prasmanan. Atau bisa take away sih sebetulnya juga. Tapi ini bukan aku loh yang nanya. Iya, maksud saya kalau dirimu malah seneng lah ya. Nanti ayah nggak usah ini. Yang penting kadonya banyak, kita nggak usah bikin konsumsi. Nggak usah pakai catering. Ya itu. Tapi prinsipnya tidak bijak kalau di Indonesia ini karena tentu walimatul urs itu sembelihlah kambing, umumkan pada khalayak. Artinya kalau perlu buatlah satu masakan untuk walimatul urs. Karena walimah itu disunahkan untuk berbagi makanan. Jadi sebetulnya orang walimah itu tidak mengharapkan kado. Salah besar kalau orang walimah itu justru nyumbang itu kalau orang takziah, bukan walimah. Jadi kalau kematian itu boleh kita nyumbang. Tapi seharusnya kalau orang mau ngadu itu justru diundang untuk diberi makan. Karena kadang-kadang sering konsumsi itu diimbangkan dengan jumlah sumbangan nanti. Makanya yang diundang oleh orang-orang yang perutnya kenyang. Walimah yang jelek itu kalau yang diundang orang-orang yang perutnya kenyang. Jadi yang kaya-kaya yang kelihatannya dia nyumbang. Kalau dia nggak bawa kado nggak usah. Apalagi cuman kameramen nggak usah. Itu nggak bisa makanan, nggak ada guna. Lah itu nggak boleh. Ya, jadi itu walimatus. Jadi maksudnya yang menyelenggarakan tuh niatnya bukan untuk nerima kado. Iya, tetapi bukan berarti nikah di bulan Ramadan dilarang, enggak, boleh. Cuman enggak bijak. Kondisi tertentu oke lah, misalnya ini harus disegerakan, kalau enggak nanti harus segera pergi atau segera berpisah berdua, segera keluar negeri segala macam, maka nanti dikhawatirkan terhadap zina, ya disegerakan. Itu. Ya, jadi kalau secara prinsip boleh saja di kapanpun boleh menikahkan asal memenuhi syaratnya. Satu, lain jenis, jangan sejenis belum ada obatnya. Dua, masih hidup, ya masih hidup. Jangan nikahi jenazah. Kenapa di Afrika Selatan ada orang kalau udah senang kok dia mati maka marital statusnya dia nikahkan di depan jenazah. Itu nggak boleh. Baik untuk walinya atau saksinya. Ada orang nikah itu di depan saksi, di walinya menikah, walinya meninggal, maka di depan bukan ibu. Nyari wali lain tapi nyari wali, maka di depan jenazahnya. Gimana kalau jenazahnya ngomong nanti? Aku terima nikahmu, ya jadi aku nikahkan kamu jadi gaji. Ya, jadi sebaiknya tidak bijak lah karena Ramadan itu berbagi untuk diumumkan, untuk menyatakan ada legitimasi sosial. Jadi kalau Ramadan, saya rasa kasihan yang datang. Ya. Atau mungkin sambil buka bareng. Silahkan saja. Ya. Cuman nggak lazim aja. Ya. Ya. Okay. Tapi intinya nggak ada syarat tertentu ya? Nggak ada. Ya. Cuman nggak bijak. Ya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, di Ramadan ini banyak yang menjadikan momen khatam Al-Quran. Kayak tadi ayah bilang juga kan di bulan ini banyak membaca Al-Quran. Namun, saya belum lancar membaca Al-Quran dan sangat lama jika ingin khatam. Apakah boleh jika saya melebihkan amalan yang lain dan tidak menghatamkan Al-Quran seperti kebanyakan orang? Pertama, tugas terhadap Al-Quran ada 5. Tolong catat baik-baik. 1, bukan sekedar membaca. Kalau Anda hanya tilawah membaca, maka kamu hanya dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah. Quran baca jelas pahalanya banyak. Begitu. Nggak lancar, justru pahalanya lebih banyak. Karena alif lam mim bukan dihitung satu huruf, tetapi per huruf alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Kenapa orang ya tak adalah orang yang terbata-bata, pahalanya lebih banyak, karena bacaannya lebih banyak. Alif lam mim dzalika dzalika kita adik kan ulang. Jadi pahalanya banyak. Tapi yang sudah lancar ya tidak usah gitu.
qad aflahal mu'minun, nah nggak usah gitu ya. Karena terus. Ya, tapi karena diulang-ulang kan jadi pahalanya banyak. Makanya hadisnya begitu. Orang yang orang-orang yang terbata-bata di dalam baca Al-Quran pahalanya banyak. Tidak hanya dibaca, dipahami. Baca, pahami, hafalkan. Nah, jangan hanya trikul, kulhu, kulau, idaja, ina atau ina. Masa yang keempat, amalkan. Yang 5, sebarluaskan. Di dalam Ramadan bukan hanya puasa. Perbanyak sedekah, perbanyak amalan sunnah lain, banyak sekali amalan Ramadan. Bahkan memberi buka puasa pada orang lain, bahkan iktikaf, ada banyak amalan. Jadi tidak harus dengan baca Quran. Tetapi juga, ya, tapi memang anjurannya memang itu satu Quran. Kalau bisa ya kita perbanyak baca Quran, pahami Quran. Ya. Tapi mungkin juga di notes bahwa goalsnya di bulan Ramadan itu bukan sekedar hatam 30 juz kan. Iya, si yang bertanya ini kan karena dia belum lancar, jadi mungkin nggak usah yang Al-Quran, tapi amalan lain. Bahwa berarti kan sebenarnya boleh membaca Al-Quran itu. Boleh, baca Quran teruskan, tidak harus khatam. Dan tidak ada kewajiban menghatamkan. Tapi bagus kalau memang menghatamkan di target itu jauh lebih baik. Ya. Nanti hatamnya bulan lain kan juga nggak apa-apa. Ya semaksimal kita. Sambil belajar Al-Quran. Iya. Tapi jangan pesimis, terus belajar. Belajar itu sendiri pahalanya ada banyak. Ya, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sering lupa berniat puasa Ramadan, sehingga saya menjadi ragu apakah puasa saya diterima atau tidak pada hari tersebut. Untuk itu, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah saya harus mengganti puasa tersebut atau dapat melakukan niat di awal Ramadan untuk puasa 1 bulan sekaligus? Ya, yang ketiga itu boleh. Jadi memang niat niat dari awal untuk sebulan ini boleh saja. Kedua, niat tidak harus dilafazkan. Tidak harus dilafazkan. Bahkan lafaz niat itu bukan dari hadis yang kuat. Artinya itu dilafazkan boleh, tidak tanpa lafaz pun boleh, karena niat itu adalah amalan yang disengaja. Ketika orang melakukan sesuatu dengan sengaja, sesungguhnya itu sudah ada dalam niat dalam hati. Maka niat itu ada di hati. Bahkan dikuatkan dengan lisan itu lebih baik. Silahkan saja. Tapi talafuz atau melafazkan niat itu hanya Rasulullah sampaikan untuk umrah haji. Labaik Allahumma umratan, labaik Allahumma hajjan, itu dilafazkan. Tapi di luar itu Rasulullah kita tidak, niat itu tidak dilafazkan. Nah, orang yang amalan tanpa niat tidak terima, ya berarti dia sedang gila, dia sedang tidur, atau orang yang sedang mabuk. Itu semua amalannya tidak ada niat, karena pasti di luar kesadaran. Jadi sebetulnya orang itu kalau wudhu sudah ada niat untuk sholat, nggak mungkin wudhu karena mau pencak silat, nah, kan nggak. Gitu. Jadi sebetulnya dia tetap sah saja. Nah, tapi kalau mau dilafazkan hari-hari untuk menguatkan, silahkan saja, nggak masalah. Tapi berarti 1 kali niat untuk sebulan ini boleh. Ya, itu. Tiap hari juga untuk menguatkan juga oke saja. Itu. Dan lafaz nawaitu somagotin itu sebetulnya bukan dari hadis yang kuat. Ya. Tapi monggo saja, itu satu niat untuk menguatkan, ya nggak apa-apa. Sebagaimana saya ngasih uang itu dengan sadar. Kecuali kalau kamu ngambil lah itu nggak sadar. Itu. Kan udah berniat menafkahiku. Iya, tapi karena ngambilnya nggak izin kemarin itu tidak termasuk niat saya. Nah, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Ustadz, apabila kita berniat mengikuti sholat tarawih di masjid, namun posisi jamaah sudah mulai sholat tarawih dan kita belum sholat isya, maka mana yang harus kita dahulukan? Masbuk sholat tarawih atau sholat isya sendiri terlebih dahulu? Ustaz? Sholat isya dulu. Tidak ada sejarahnya orang tarawih dulu baru isya. Apalagi tarawihnya saking rajinnya, jam 4 sore sudah tarawih duluan. Enggak ada. Jadi tarawih dilakukan setelah sholat isya. Jadi dia harus sholat isya dulu baru ikut tarawih. Jadi tarawih adalah itu. Dan tarawih itu nama yang diberikan oleh ulama belakangan. Karena hadisnya ya tarawihu. Rasulullah melakukannya dengan santai. Kadang 4 rakaat selesai, 2 rakaat selesai, 4 rakaat selesai, maka kipas-kipas dulu. Bahkan istirahat dulu baru berhenti lagi. Maka kalau ada orang tarawih itu terlalu cepat, itu bukan sholat tarawih, itu sholat takjil. Itu tidak tarawih, itu takjil. Karena nggak santai ya. Tidak santai.
Jadi mengejar target, kadang-kadang 10 menit 21 rakaat itu ya terlalu cepat ya, jangan terlalu cepat. Tapi juga terlalu berlambat-lambat juga kasihan makmumnya. Ya itu. Kecuali kalau kita di Mekah, Madinah terkondisi 1 hari 1 juz. Nah, jadi dan bacaannya enak. Sudais, Abdurrahman Sudais itu sambil ngantuk-ngantuk luar biasa gitu. Karena nggak tahu artinya jadi sampai iya. Ya jadi tarawih itu harus dilakukan setelah sholat isya. Jadi sebelum sholat isya misalnya, ya. Dan pada waktunya. Nggak boleh keburu tarawih isya-nya jam 5 sore, nggak bisa. Ya gitu. Begitu? Oke, pertanyaan untuk hari ini udah selesai, udah habis. Oke. Makasih ya udah menjawab. Sama. Ya. Makasih teman-teman udah menyimak sampai akhir. Kalau masih ada yang ingin bertanya, baik seputar bulan Ramadan atau seputar topik lainnya, boleh banget kirim pertanyaan kalian ke DM Ayah di IG Ayah @ustadzwidianto.official ya, atau di nasihat atau di @nasihatui ya. Atau juga mungkin bisa lihat video-video sebelumnya, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Oke. Sekian dulu ngobrol kita hari ini. Kita ketemu di kesempatan lain tentu. Silahkan, pokoknya kalau ada masalah-masalah yang urgen. Tapi mohon maaf kita sortir pertanyaan yang tidak terlalu krusial, tidak terlalu substansial, tidak aplikatif, tidak kita bahas. Misalnya bagaimana sholat di bulan, nggak usah. Besok aja sebelum ke bulan mampir ke sini, ya. Itu. Mau kuliah di teknik kimia, IP-nya cuma 2 aja kok. Mau ke bulan kapan ya gitu ya, jadi kira-kira itu semuanya. Atau bagaimana hukum daging harimau, adalah kapan kamu ketemu harimau ya, tidak terlalu urgen ya gitu. Baik. Gitu sekian dulu kita ngobrolnya hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.